Alhamdulillahi Rabbil Alamin Walladhi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Imam yang kami muliakan, segenap takmir dan pengurus yang insyaallah upaya dan usahanya untuk memakmurkan masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi di antara salah satu jalan nanti untuk bertemu dengan Allah dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab untuk mengadakan pengajian ini sebenarnya pejuang utamanya itu bukan yang ceramah. Kalau yang ceramah ini tergantung panggilan saja. Yang paling susah itu yang ngatur waktu dan menggerakkan jamaah. Tapi saya yakin mereka yang mengatur waktu, menggerakkan jamaah, mempersiapkan semuanya ini sudah terinspirasi dengan kajian kita kemarin, bahwa seorang penggerak dakwah itu pasti susah. Kalau kita sudah siap susah, maka justru kita bisa bertahan. Tapi kalau sudah tidak siap untuk susah, pasti tidak bertahan. Tandanya bertahan, tandanya kuat susah. Hari ini jamaah kita bertahan dan nampaknya lebih banyak daripada kemarin. Maka ini berhasil dalam pandangan angka hitungan. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan itu, supaya pertemuan kita menjadi berkah, kita kembali meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita kali ini kita luruskan, niatkan semata-mata karena kita ingin berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya ikhlas. Sebab amal itu tanpa disertai dengan ikhlas, maka amal itu kata Allah, innallaha tabaraka wa ta'ala la yuqbalu min amalin illa ma khalasa lahu wa la taqulu hadhihi lillahi walirrahim fa innaha lirrahim wa laisa lillahi minha syai'an wa la taqulu hadhihi lillahi wa liwujuhikum fa innaha liwujuhikum wa laisa lillahi minha syai'an. Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia tidak akan menerima suatu amal. Ini kalau saya mau sajiskan kalimatnya, Allah tidak butuh amal. Allah tidak perlu amal manusia. Kecuali yang akan dipandang oleh Allah itu adalah amal yang dilaksanakan dengan ikhlas. Apa makna ikhlas itu? Ikhlas itu maknanya amal itu
dikerjakan semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ikhlas. Bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan popularitas, bukan untuk mendapatkan imbalan, tapi untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau katakan saya beramal ini lirrahim, untuk kerabat-kerabatku. Ada orang yang beribadah beramal itu diniatkan untuk kerabatnya. Jauh-jauh ke Mekah berhaji. Saya mau haji. Sambil haji nanti di sana saya mau berdoa, mudah-mudahan itu si bontot itu segera dapat jodoh. Lama kali dia tak dapat jodoh. Kawan yang sudah punya anak 3, dia belum ketemu jodohnya. Ini kadang-kadang terbesit seperti itu. Kalau ibadah kita kemudian diselipkan niat seperti itu, kata Allah, la yuqbalu min amal. Allah tidak menerima amal. Sebab pasti amal itu sampainya bukan kepada Allah tapi kepada kerabat yang didoakan. Pun jangan kemudian ketika kita beribadah kita tujukan untuk diri kita sendiri. Wala taqulu hadhihi lillahi, untuk Allah, wali wujuhikum, dan untuk diri kalian sendiri. Fa innaha li wujuhikum wa laisa lillahi minha syai'an. Maka amalan itu sampainya kepada diri mereka masing-masing dan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di dalam pikiran dan perasaan Bapak Ibu sekalian ada yang bertanya, lalu apa tidak boleh kita berdoa untuk diri kita, Ustaz? Nah, di situ letaknya. Berdoa boleh, tetapi meniatkan ibadah disertai dengan kepentingan kita secara langsung, itu yang dalam hadis tadi tidak diperkenankan. Aku sholat supaya tentram keluarga, aku sholat supaya lancar rezeki, aku sholat supaya besok satu RT ini biar nyoblos saya. Ini yang tak. Maka ketika kita sholat itu mukhlisina lahu, ketika sholat itu seikhlas-ikhlasnya, setulus-tulusnya, tidak ada niatan kecuali hanya untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita sholat, baru kita berdoa apa yang mau kita inginkan. Ya Allah, kalau janda sebelah rumah itu memang jodohku ya Allah, maka jodohkanlah aku dengan dia. Kalau bukan jodohku ya Allah, maka tolong bagaimanapun juga jodohkanlah aku dengan dia. Maksa. Kenapa harus diawali dengan ikhlas dulu? Sebab orang kalau sudah ikhlas, ridho Allah datang. Apapun yang kita kehendaki, bahkan tanpa kita berdoa pun Allah memberi. Nah, ini agak dalam sekali. Hari ini insya Allah kita akan mengingat-ingat, akan mengaji sedikit tentang peristiwa besar yang akan merubah sejarah kehidupan umat manusia, yaitu peristiwa kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal dengan istilah Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Maulid ini berarti kita sedang mengingat-ingat waktunya.
waktu lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita tidak lupa dengan sejarah. Kata Pak Soekarno dulu, Jasmirah, jangan lupakan sejarah, karena siapa yang menguasai sejarah maka dia akan menguasai masa depan. Siapa yang tidak menguasai sejarah maka dia akan ditinggalkan oleh masa depan. Kenapa Rempang itu sampai dipertahankan masyarakat tempatan begitu luar biasa? Ada sejarah di sana. Ada sejarah nenek moyangnya, ada sejarah perjuangannya, ada sejarah dia berdarah-darah di situ, ada sejarah percintaan di situ. Kadang-kadang kita tidak tega juga meninggalkan sejarah itu. Di pokok kayu itu pernah aku tuliskan namaku dan nama dia di sana. Masa mau digusur? Itu kan sejarah. Maka tak mudah untuk direlakan. Begitu juga dengan Rasulullah SAW juga memiliki sejarah. Kalau umat Islam tidak memahami sejarah Rasulullah, maka sesungguhnya tidak semua makhluk dan manusia yang ada di muka bumi ini suka dengan Rasul, suka dengan Nabi. Sampai sekarang, dari dahulu sampai sekarang, banyak yang suka, banyak yang suka, banyak yang tidak suka. Kalau yang di sini jelaslah suka semua. Sampai di sini saya yakin ada juga yang namanya Muhammad, tapi bukan Muhammad Rasulullah. Tapi ada yang namanya Muhammad juga. Ada Pak? Banyak kan? Oh, Muhammad itu maknanya manusia yang mulia. Kok ibu-ibu kayaknya kok iri? Ibu-ibu pengen namanya Muhammad juga? Itu tuh laki-laki. Binti Muhammad. Saya tengok ibu-ibu kok rasanya kok kayak kecewa begitu. Saya bilang begitu. Ada Ustaz Muhammad Nuraini. Oh iya, ada ya Pak ya, Muhammad Nuraini. Bagus. Yang kadang-kadang harus dipaksakan mas gitu. Muhammad itu dia. Sampai sekarang ada juga yang tidak suka dengan Muhammad. Kemarin saya sudah jelaskan. Setidaknya kan ada 3 kelompok yang tidak menyukai tentang kerasulan Muhammad itu. Satu dari bangsanya sendiri, bangsa Arab sendiri. Walaupun nanti belakangan berubah. Tapi ada juga yang sampai sekarang masih tidak suka. Sampai dituliskan di dalam Al-Quran, "Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an amdirin nas wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim." Pantaskah orang Arab itu pada heran? Pantaskah orang Arab itu pada tak percaya kalau dari anak mereka yang namanya Muhammad itu diangkat menjadi nabi, dikasih wahyu? Itu orang Arab pun banyak yang menentang, heran. Maka muncullah tokoh-tokoh namanya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahal. Termasuk. Kayak kalau yang jelek-jelek itu cepet hafal. Abu Sufyan, macam-macam banyak yang tidak suka. Nanti muncul juga orang Yahudi, walaupun di dalam kitab Taurat Yahudi diinformasikan tentang kerasulan Muhammad, sifat-sifat Muhammad itu dijelaskan dalam kitab Taurat. Tapi orang Yahudi kok Muhammad kok Nabi kok dari orang Arab? Ini menyalahi sejarah ini. Sebab sepanjang sejarah nabi-nabi di Timur Tengah itu dari bangsa Yahudi. Mulai dari Ibrahim,
punya anak Ismail. Ismail keturunannya itu agak tidak populer, dan itu desain. Kayaknya kalau punya emas 50 kg di rumah, itu Bang Deddy itu kasih tahu kan? Enggak kan? Pak RT? Enggak. Apa Pak tadi kasih tahu? Nanti minta. Nyolong lah. Iya, itu tergantung tabiatnya masing-masing lah kan. Kalau yang suka nyolong, yang suka minta, yang suka tapi yang jelas karena supaya aman. Muhammad juga begitu. Keturunan Ismail yang nanti sampai Muhammad ini disembunyikan silsilahnya. Disembunyikan. Oh, ini hikmah luar biasa. Maka keturunan-keturunannya tak pernah dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi keturunan Ishak itu anak Ibrahim yang kedua, itu dijelaskan dan menjadi nabi semua kebanyakan. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini manusia yang mulia, manusia yang soleh. Saking solehnya dikasih gelar oleh Allah Israel. Jadi Israel itu namanya bagus. Kok sekarang kurang ajar Ustaz? Kurang ajarnya ketika anaknya 12 namanya Bani Israel. Anaknya inilah yang mulai kurang ajar. Dari 12 anaknya itu ada yang soleh, namanya Yusuf, namanya Benyamin. Ada juga yang lain-lain. Tapi yang lain itu kurang ajar. Kalau di sini nampaknya ya tidak ada yang model ini. Ini baik semua. Alhamdulillah ahli surga semua nih. Allah. Baik. Amin kan lah. Amin. Mau lama atau mau cepat? Lama. Ada satu anaknya yang paling berpengaruh namanya Yehuda. Akhirnya punya ajaran namanya Yahudi. Dari kalangan Yahudi ini pun nanti masih ada keturunan yang baik namanya Musa. Ada lagi Lewi punya keturunan lagi namanya Daud. Daud punya keturunan namanya Sulaiman. Sampai dengan Isa alaihi salam. Isa itu dalam bahasa Romawi sebutannya Yesus. Itu semua Bani Israel. Tiba-tiba setelah Isa meninggal, tak turun Nabi selama kurang lebih 500 tahun tak turun Nabi. Lama itu Pak, 500 tahun itu jaraknya seperti apa? Ada yang sudah 500 tahun sudah kira-kira ada 8 atau 9 generasi gitu. Tak turun Nabi. Maka kemudian muncullah banyak penyimpangan. Taurat dirubah, Zabur dirubah, Injil kitab yang terbaru dirubah. Maka Injil kemudian bermacam-macam sampai agama Kristen sendiri nanti berubah. Agama Nasrani sendiri yang Nasrani sebenarnya adalah Islam berubah menjadi Kristen pada tahun 325 Masehi. Tahun 325 Masehi, Raja Konstantin di Konstantinopel dia mulai stres karena ketika diangkat menjadi raja banyak pemberontakan. Romawi ini adalah kerajaan dengan kepercayaan paganisme. Paganisme itu percaya kepada dewa-dewa. Di antara dewa yang paling kuat, paling dia percaya namanya Zeus. Tapi kok masa Konstantin kok banyak kali pemberontakan, banyak kali bencana alam, kurang lebih macam kayak kita ini, hampir-hampir. Tapi di sini kan tidak ada Konstantin. Di sini adanya Jokowi, itu berbeda. Jangan
melintir kemana-mana. Maka mulai tidak percaya. Mungkin Dewa Zeus ini sudah mulai lelah, kata Konstantin. Kita perlu cari Tuhan baru. Karena dengar kita cari Tuhan baru di Vatikan menawarkan Tuhan baru. Saya punya Tuhan baru yang dia terlahir tanpa bapa. Dia bisa mengusap mata yang buta menjadi terang benderang kembali. Dia bisa menghidupkan orang yang mati belum saatnya hidup kembali. Namanya Yesus. Nah, sejak saat itulah diangkat Yesus menjadi Tuhan. 325 Masehi. Ini pengetahuan saja. Tiba-tiba pada tahun 570 atau 571, tepatnya di 12 Rabiul Awal, lahir seorang anak dari bangsa Quraisy, keturunan Bani Hashim. Kalau diturut ke atas sampai dengan Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Dan nanti diangkat menjadi Rasul pada usia yang ke-40 tahun. Mereka tidak bisa terima. Kok dari keturunan Ismail? Harusnya kan keturunan Ishak. Harusnya kan orang Yahudi. Orang Nasrani sudah mulai protes. Karena sejak tahun 320 Masehi sudah ada Tuhan baru. Ini nanti Muhammad mengajarkan Tuhan seperti yang diajarkan Isa dulu. La ilaha illallah Isa Rasulullah. Ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sudah terlanjur para pemimpin-pemimpin agama mereka sudah banyak makan proyek. Maka kalau berubah lagi proyeknya batal, kaplingannya rusak, maka tak mau dia terima sampai sekarang. Lalu dinukilkan di dalam Al-Quran, walam tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ikhlas, tak akan pernah rela orang Yahudi dan Nasrani itu hatta tattabi'a millatahum, sehingga orang-orang Islam itu pada ikut milah mereka, pada ikut tata cara kehidupan mereka. Maka sampai sekarang banyak yang tidak suka. Dan sampai akhir zaman barangkali nanti memang tidak suka. Tetapi kehendak Allah tidak bisa dibantah. Allah kalau sudah berkehendak kun fayakun, ini sudah menjadi skenario Allah SWT. Apapun itu yang terjadi, Allah akan memutus khatamul anbiya wal mursalin, akan memutus penutup nabi dan seluruh rasul dari kalangan kaum Quraisy, keturunan Bani Hashim yang tinggal di kota Mekah. Maka pada saat 12 Rabiul Awal menurut beberapa pakar sejarah, lahirlah permata alam semesta yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang harus kita pahami jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kelahiran daripada Rasulullah Muhammad SAW adalah kelahiran yang walaupun tidak disebutkan namanya secara pasti, tapi dalam setiap kitab itu selalu dimunculkan indikasinya. Dalam kitab Hindu, Buddha, ada kitab ulangan namanya. Kitab ulangan. Ada satu diskusi antara Siddhartha Gautama dengan muridnya. Muridnya bertanya ketika Siddhartha sudah, wahai sang guru,
engkau adalah Buddha yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran, orang damai ketika engkau memberikan pelajaran. Tapi pada saatnya engkau pasti akan meninggal dunia dan akan meninggalkan kami semuanya. Kalau engkau sudah tidak ada, kira-kira siapa lagi yang akan membina kami? Maka ada jawaban Buddha dalam kitab itu. Maka kita umat Islam kadang-kadang juga harus belajar lebih luas lagi supaya kita punya perspektif. Kata Sang Buddha, wahai Ananda, jangan khawatir dan jangan engkau cemas. Sebab ketika aku nanti sudah tidak ada, nanti akan ada Buddha baru yang lebih mulia. Namanya Sang Buddha Maitreya. Nanti di-search di internet Maitreya. Ini dijelaskan Ustadz Dr. Zakir Naik. Bukan Naik El Tobing ya. Ustadz Zakir Naik dari India. Ada Buddha namanya Buddha Maitreya. Maitreya itu maknanya adalah seorang Buddha, seorang yang suci, yang dia memiliki welas kasih sayang yang luar biasa. Kata Sang Buddha saya itu, dia lebih tahu tentang dunia dan isinya, dia lebih kasih dan sayang kepada sesamanya. Kasih dan sayang kepada sesamanya ini menjadikan dia mulia. Kata mulia itu adalah nama dari Ahmad atau Muhammad yang awal tadi kita katakan. Dalam kitab Injil lebih jelas lagi karena Isa alaihissalam menyampaikan sangat jelas sekali, ya Bani Israel, inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubassyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Lebih jelas lagi. Karena waktunya sudah semakin dekat. Sebelumnya hanya sinyal-sinyal, semakin dekat semakin dipertegas oleh Allah. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini rasul bagi kalian. Aku ini bukan Tuhan. Aku ini rasul yang membenarkan kitab-kitab sebelumku. Nah, ini catatan bagi kita pengetahuan juga. Kitab-kitab itu sesungguhnya dalam pandangan Islam, kitab yang diturunkan oleh Allah, kitab samawi itu bukan kitab-kitab yang terputus, tapi dia kitab yang berkesinambungan. Itu seri, Pak. Kitab Taurat seri pertama diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ternyata dengan perkembangan waktu dan zaman, kitab Taurat ini banyak mengalami perubahan. Lalu kemudian direvisi, kayak revisi Undang-Undang Dasar 45 itu. Direvisi menjadi kitab Zabur, diturunkan kepada Daud dan Sulaiman. Kitab Zabur juga mengalami banyak perubahan pada masanya, maka diturunkan kemudian kitab Injil. Maka Injil pun diyakini oleh umat Islam. Kitab Injil kita sudah tahu banyak terjadi perubahan-perubahan di sana. Maka kemudian diturunkanlah kitab suci Al-Quran, yang kemudian karena dia menjadi kitab yang terakhir, dia tidak akan pernah mengalami perubahan. Allah mempunyai cara untuk menjaganya supaya dia tidak pernah bisa berubah. Satu huruf pun berubah diketahui oleh banyak kaum muslimin. Kenapa begitu? Sebab ini kitab mukjizat. Satu-satunya kitab di muka bumi ini yang bisa dihafal oleh manusia, namanya Al-Quran. Ini kan juga menghafal Al-Quran semuanya. Minimal Al-Fatihah sama Qul kan? Ini penghafal hafal. Bahkan panjang pendeknya pun kita ini hafal. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma 2 harokat, jangan sampai 4. Nirrahim, him tidak him. Sampai hurufnya pun dihafal. Maka ini kitab mukjizat.
diinformasikan oleh Isa tentang akhirat. Dan Rasulullah SAW memang dipersiapkan oleh Allah sebagai nabi akhir zaman yang setelahnya tidak akan ada nabi. Maka karakter dan sifat dari Rasulullah itu sudah dibentuk dan dipersiapkan sedemikian rupa. Dan dipersiapkan sedemikian rupa. Ini bisa kita lihat bagaimana Allah mendesain. Orang kalau ingin dia menghadapi tantangan zaman, orang kalau ingin dia menjadi perkasa menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, maka pasti dia diajarkan untuk menghadapi masalah-masalah besar. Nabi Muhammad itu belumlah dia lahir sudah punya masalah dia. Apa itu? Ketika dia usianya baru 2 bulan dalam kandungan, dia punya ayah namanya siapa? Abdullah. Sudah meninggal. Ini ujian pertama. Saya dulu belajar, saya dulu tak peduli ini dengan informasi ini, saya anggap informasi biasa saja. Tapi setelah saya kaji, saya pelajari beberapa tafsir, ini ternyata luar biasa. Kenapa kok Rasulullah sampai tidak dipertemukan dengan bapaknya bahkan ketika dia belum lahir? Saya tanya sama, ini ada yang punya anak kecil, usia 3 tahun, 4 tahun gitu. Udah tua semua. Oh cucunya ya. Saya lupa sebab dalam pandangan mata ini kok baru 34-35 tahun. Masih muda-muda. Rambutnya pun ada yang putih. Ada putih. Oh putih ya. Tinggal pakai baju putih garis-garis. Coba tengok cucunya pas usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau bertengkar sama kawannya, sama kawan anak tetangga atau di sekolah, pulang, dia ngomong apa? Atau kira-kira ngomong sama kawannya bertengkar itu apa? Tak bilangin sama bapak, ya kan? Awas nanti bilangin sama bapak, bapakku polisi. Nanti yang satu lagi tak mau kalah. Aku juga tak bilangin sama bapakku tentara. Nanti yang satu lagi tambah lagi, bapakku tak cuma polisi, bapakku ketuanya polisi. Ini kayak pengalaman semua begitu kayak itu ya. Ternyata kenapa Rasulullah tidak dipertemukan dengan bapaknya sejak kecil, dia diajari untuk mandiri menghadapi tantangan seorang diri. Jadi tidak jago kandang, tidak jago bilangin sama bapaknya aja. Lahir dia tak ada yang bisa disebut. Kalau Bang Dede kan bisa nyebut bapaknya. Papa. Saya masih ingat, saya kawan sama bapaknya Bang Dede. Masih bisa nyebut ayahnya. Ini Muhammad tak bisa nyebut ayahnya. Mau siapa mau dibanggakan? Ada. Ibunya pun mendampingi dia hanya sebatas kebutuhan secara psikologis sebagai anak supaya dia bisa tumbuh kembang menjadi anak yang sehat. Maka pada usia Muhammad ini 6 tahun meninggal. Sebelumnya dia dititipkan dia di kampung Sa'diyah. Ini di perkampungan. Kalau ini kan masih kota ini kan. Mungkin kalau di sini dititipkan di Palas sana. Oh Ura ya. Ura. Sebab tradisi pada masa lalu di Arab kalau punya anak itu selalu dititipkan untuk disusui oleh orang lain di kampung, di desa. Dan di desa, orang-orang desa itu memang punya
semacam apa ya, kalau di kota sekarang ini namanya apa itu, kalau pegawai-pegawai itu apa, kerja Imigran. bukan apa namanya, yang perkumpulan menyalurkan tenaga kerja itu outsourcing. Outsourcing. Macam yang outsourcing begitu. Jadi orang-orang desa itu kalau ke kota menawarkan jasa menyusui anak. Itu di Mekah begitu zaman dahulu. Dibawalah kemudian Rasulullah itu sejak lahir ke namanya Kampung Sa'diyah. Nama orang yang menyusui namanya Halimah, maka dikenal Halimah itu Sa'diyah. Sampai dengan usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, pekerjaan Muhammad ini bukan pekerjaan yang remeh mungkin dilihat orang, tapi maknanya luar biasa. Apa pekerjaan Muhammad? Selain bermain, dia punya pekerjaan menggembala kambing. Dulu kisah ini kalau saya dengar dari guru agama saya anggap sepele saja, tapi ternyata kisah ini luar biasa. Ada di antara kita yang pernah menggembala kambing, Pak? Pasti tak pernah. Belum. Kalau ada yang pernah menggembala kambing, Pak, menggembala kambing itulah dasar-dasar dari kepemimpinan. Belajar kepemimpinan itu belum hebat kalau belum menggembala kambing. Maka semua nabi pasti riwayat sejarahnya menggembala kambing. Semua nabi. Iya. Jadi kalau ada di sini pengen jadi nabi, bisa beli kambing. Belajar. Ayo belajar. Sebab menggembala kambing itu, kata menggembala itu seperti menggembala umat. Saya dulu waktu kecil pernah menggembala kambing. Kalau kambingnya sehat semua itu luar biasa enak. Ini kadang-kadang ada kambingnya yang buta. Kambing yang buta itu kadang-kadang kawannya lurus ke sana, dia belok ke kanan. Dikejar yang ke kanan, yang sana entah kemana-mana. Kita urusin yang sehat-sehat, yang buta ini ketinggal entah kemana-mana. Itu sampai di situ. Tapi disitulah Muhammad kecil itu ditempa menjadi seorang pemimpin. Lamaan saya mau bukaannya. Kita lewat sedikit ya. Nanti saya kencang. Menjadi seorang pemimpin dimulai dari apa? Dari menggembala kambing. Sebab menggembala kambing itu seni kepemimpinan yang luar biasa. Usia 6 tahun dipulangkan ke kota, 5 tahun dipulangkan ke kota, diasuh oleh ibunya cuma 1 tahun saja melepas rindu. Setelah itu ibunya meninggal. Setelah ibunya meninggal diasuh kakeknya. Kakeknya penjaga Ka'bah. Kakeknya ini namanya Abdul Muthalib, penjaga Ka'bah. Turun-temurun memang keturunan yang menjaga dan mengelola Ka'bah. Sampai dengan usia 8 tahun kakeknya itu meninggal, ya kan? Ada yang punya sejarah kayak gitu. Ini kan dihantam terus. Kita bisa bayangkan bagaimana sedihnya, bagaimana beratnya seorang anak lahir dalam keadaan yatim, diasuh oleh ibunya sebentar saja meninggal, diasuh kakeknya pun meninggal. Akhirnya pada usia 8 tahun diasuh oleh pamannya. Kebetulan pamannya itu sebenarnya banyak, tapi pamannya yang mau ngasuh cuma 1, namanya Abu Thalib. Ini pamannya pun saudagar yang tidak terkenal, dia saudagar miskin. Singkat kata, singkat cerita, sampai dengan usia 12 tahun Muhammad sudah diajari entrepreneur, wirausaha. Maka orang kalau ingin jadi pemimpin harus punya maisah. Diawali dengan dia punya entrepreneur, punya usaha.
Ini kalau kita mau nyalon jadi anggota dewan, jangan anggota dewan itu jadi entrepreneur. Entrepreneur dulu baru anggota dewan. Kalau kita mau jadi bupati, punya usaha dulu baru jadi bupati. Kalau bupatinya itu nanti menjadi usaha, itu ya inilah yang terjadi. Kalau usah dikatakan dengan bapak ibu tersenyum dan tertawa berarti sudah tahu apa maksudnya. Dan pendidikan yang diberikan oleh Allah secara alamiah seperti itu berlangsung sampai dengan Rasulullah berusia 40 tahun. Di usia 40 tahun Rasulullah sudah dikenal dengan sebutan oleh masyarakat Al-Amin. Al-Amin itu maknanya orang yang terpercaya, orang yang tak pernah berdusta, kayak Pak RT. Orang berdusta masuk neraka. Karena dia tahu orang berdusta masuk neraka. Al-Amin. Diangkat oleh Allah menjadi Rasul dengan satu surat yang amat sangat populer, ilah pembebasan peradaban manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Membaca, dengan membaca ini kita semua terliterasi, artinya semua pintar semua. Ini ayat perubahan peradaban. Tak ada kitab yang dimulai dengan kata Iqra selain Al-Quran. Maka Al-Quran ini menunjukkan apa? Menunjukkan kualitas peradaban manusia yang tinggi. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita sudah masuk Isya, walaupun kajian kita hanya nanti ada materi saya share kalau mau baca. Kalau mau baca, kayaknya ada mau Iqra. Jadi saya share biar dibagi untuk bisa dibaca. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih.